mana ku angaku kamu rai nakwa penawa malambu la tontong ki si sola tang la si tampe si kambela aku anakku kamu rai nakwa penawa malambu la tontong ki si sola tang la si tampe si kambela lendu ya masanang penawa inde mutu kada londong di puduku mak
Madin raka ku ala inan dio kalemu, ku olai katuoan masanang la umpaka boroko. Sangka lamaku iku mo pandin tuku kaboroi tao lai mi atula di patu siala masesi pakaboro. Din kola unala inan dio kaleku, tau lai katuan ta sola dua. See
jawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku datang keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah ku persembahkan untukmu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Ku harap kau temukan dalamku hati yang indah ku persembahkan untukmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kaum keluarga yang berbahagia, dan secara khusus mempelai yang terkasih, kita akan memulai liturgi Ekaristi untuk pemberkatan nikah dari anak-anak yang terkasih Dionisius Yonibangun dan Dionisius Serium Malampa. Mari kita menyiapkan hati kita berkumpul di depan aula, di depan gereja ini, mengawali perayaan perkawinan kedua saudara kita ini. Dan gereja menyambut saudara-saudari, kaum keluarga, secara khusus menanti kita yang berbahagia dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Seluruh keluarga dan menangkap hidup Oke memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan didonasi sesuai dengan ajaran dan tata perayaan gereja Katolik. Gereja dengan gembira saya menerima kedua mempelai dan memenuhi permintaan saudara untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata perayaan gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan sepenuh hati menghadap Allah sumber segala cinta kasih untuk memohon berkat-Nya bagi mempelai ini. Semoga dengan air suci ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, diterangi dengan sinar-Nya, dituntun dalam kasih-Nya dan disucikan dalam Roh Kudus agar berkenan di hadapan-Nya. Amin.
yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka, hari ini sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka berdua, sekaligus juga menyapa kita semua yang telah menerima sakramen perkawinan. Maka dari itu saudara-saudari, marilah kita menopang keinginan mereka dengan doa-doa yang tulus. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai hari ini. Saudara-saudari, mari kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Engkau telah memutuskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang
persatuan Kristus dan gereja. Semoga kedua mempelai ini, Dionysius Beribang dan Teresia J. Seril Marampa, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan 7. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para pesiara yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah
Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kaum keluarga dari kedua mempelai Dionysius Beribangun dan Teresia Jane Seril Marampang. Hari ini ada sukacita di dalam keluargamu karena anakmu yang dua ini, yang di depan ini, akhirnya memilih untuk menjadi dewasa. Ya, mengapa saya bilang menjadi dewasa? Karena menikah itu adalah pilihan dewasa. Menikah itu bukan pilihan anak kecil. Kalau masih anak kecil belum boleh, baru ada main nikah-nikahan, belum ada sakramen pernikahan. Serius sekali, Jadi, sama juga nih. Jadi sekarang umur berapa? 18, masih bocil sebenarnya. Baru juga Dion juga baru 20, belum terlalu dewasa aman. Tetapi dengan sakramen pernikahan, mereka pada akhirnya menjadi dewasa pada dirinya. Karena apa? Karena sekali lagi sakramen pernikahan adalah sakramen yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Pesan Injil, pesan dari Tuhan hari ini kita sudah dengarkan dalam bacaan pertama dan kemudian bacaan Injil serta ada Mazmur. Mazmur itu tadi sabda Tuhan juga ya, karena di dalam kitab suci itu ada kitab Mazmur. Jadi Mazmur itu jangan seenaknya diganti lagu antar bacaan kalau di misa, karena Mazmur itu adalah kutipan kitab Mazmur yang diperdengarkan kepada umat. Nah, kita lihat kutipan Mazmur, berbahagialah orang yang diam di rumahmu ya Tuhan. Suami istri atau pengantin, bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, diharapkan untuk selalu mau datang di rumah Tuhan ya. Pesan untuk kedua mempelai ini, sesudah ini urusanmu belum selesai. Urusanmu dengan Tuhan masih terus berlanjut. Tuhan yang memberkati kamu hari ini, Tuhan juga yang akan selalu memberkati perjalanan hidupmu selanjutnya. Maka pesannya, selalu datanglah kepada Tuhan. Datanglah di rumah yang kamu ciptakan untuk menjadi tempat kediamannya. Itu di mana? Di gereja. Nah, orang yang datang di gereja pasti akan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, karena pertama perjumpaan dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang ada orang datang masuk gereja bersungut-sungut. Mengapa? Karena berhadapan dengan orang yang dia marah, orang yang baku salah dengan dia. Terus saya tanya, kamu mau pergi gereja, mau berjumpa dengan
manusia atau dengan Tuhan. Karena pada akhirnya orang yang punya musuh berkudama di gereja satu kali, berikut dia tidak datang lagi. Dia bilang, saya lihat dia, hati saya tidak tenang. Supaya kau tidak lihat dia, duduk di depan, jangan terlambat duduk di belakang, kamu tengok-tengok dia. Ada dia, begitu. Jadi bukan fokusmu bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada orang yang kamu marah, orang yang kamu benci. Begitu. Itu cerita lain. Tapi mau dibilang kepada kedua mempelai ini, hari ini urusanmu dengan Tuhan belum selesai. Jangan-jangan ada yang berpikir bahwa sudah menikah, sudah hilang. Dulu waktu mau menikah rajin sekali masuk gereja, konsultasi dengan ketua stasi, dengan pengurus. Sesudah itu hilang urusan. Banyak, yang paling banyak itu bapak-bapak yang tahu diri. Ya mesti bilang, coba lihat berapa persen bapak-bapak yang hadir hari ini. Coba tengok di belakang. Cuma bapak-bapak yang tahu diri yang masuk gereja ini. Yang tidak masuk gereja itu bukan tidak tahu diri, ada tugas mereka. Karena ini juga bukan di hari Minggu ya, hari Minggu hari Tuhan, diajak untuk masuk gereja. Oke, tidak mau terlanjur banyak menyinggung, kembali ke pesan sekali lagi dikembalikan kepada kedua mempelai ini. Rajinlah masuk gereja, urusan dengan Tuhan bukan cuma berakhir hari ini, tetapi untuk hari-hari selanjutnya. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan juga yang kita dengarkan, bacaan Injil mengingatkan tentang sifat perkawinan Katolik. PP, apa dua sifat perkawinan Katolik? Masih ingat? Satu DP nama, yang pertama DP nama satu. Bukan satu nyetor aja ya, satu monogam, dan dua indisolubilitas. Coba bilang satu, yang satu dulu, monogam dan indisolubilitas. Monogam dan mesti bilang, jangan orang tanya kamu tidak tahu. Satu, monogam. Dua, indisolubilitas. Yang artinya dalam bahasa Indonesia apa? Satu dan iyo, satu lah itu. Jadi yang monogami itu satu pasang, suami dan istri, bukan suami dan suami. Kedua, indisolubilitas, yang artinya kudus itu santus. Indisolubilitas itulah tidak terceraikan. Itu dua sifat perkawinan Katolik. Kalau kamu yes, pertama saya akan menikah hanya dengan satu pasang, bukan berarti selesai. Ada hal yang kedua yang perlu kamu ketahui dan kamu jalankan, yaitu menikah dengan satu ini dan tidak terceraikan, artinya pernikahan yang seumur hidup. Begitu. Ini dua sifat ini datang dari mana? Datang dari bacaan yang kita dengarkan hari ini. Pertama, satu, seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Maka dengan demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tidak terbagi, menjadi satu kesatuan. Jadi di mana ada Jane, orang akan melihat Dion ada di situ. Sebaliknya juga, di mana ada Dion,
Di situ orang akan terbayang ada Jane di situ. Kalau dulu masih cewek cowok, Nadia, kalau ada di mana, kalau belum ada pasangan, belum menikah, orang akan, oh Nadia saja, oh Pepe juga begitu, dan semua yang belum dan. Tapi ketika menikah, kamu Jane ada di mana, orang tanya, mana suamimu? Dia juga demikian. Ketika kamu ada di mana ketemu dengan orang, mana istrimu? Karena mereka sudah melekat, bukan lagi dua tetapi satu, dan satu laki-laki, satu perempuan. Maka sampai sekarang gereja tidak meresmikan, tidak menerima perkawinan yang sejenis. Karena dulu katanya Tuhan menciptakan itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam dan Adi. Begitu. Jadi datangnya dari apa yang menjadi rencana Tuhan, bukan rencana gereja. Sejak awal mula manusia diciptakan Adam dan Hawa. Adam sudah dari sebelumnya dibentuk dari debu tanah, dan kemudian Hawa kan dalam bacaan pertama dibentuk dari apa? Ketika Adam tidur dan Tuhan mengambil apa? Tulang rusuk. Jadi Dion, coba hitung tulang rusukmu kalau genap. Saya genap, maka saya jadi pastor. Saya berusaha tidur lama-lama, tapi bangun tetap utuh. Akhirnya saya masuk seminar dan kemudian jadi pastor. Kalau mau ronsen genap satu rusuk ini, makanya gendut, rusuk semua. Tidak, fokusnya ini. Frater juga tetap punya rusuk genap. Jadi dia memutuskan untuk masuk seminari dan nantinya jadi pastor. Tapi dia memutuskan memilih Jane karena sesudah dia mencari-cari, dia menghitung-hitung, aduh rusukku kurang, ganjil. Ternyata ada di Jane. Dan begitu juga bapak-bapak juga sebenarnya. Dan kau pikir tulang rusukmu genap, ganjil. Cuma saya yang genap. Saya, Pastor Luki, Pastor Ito, Frater, suster juga. Oh, jangan mau pikir suster juga tidak genap. Genap. So itu suster Flori Gode. Jangan bilang-bilang ya. Suster nama saya lagi. Oke, itu tentang satu. Kemudian tidak terceraikan. Jadi tadi Tuhan bilang dalam Injil, karena itu apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Yo, bagaimana kita mau berpikir tentang sebuah perceraian sementara di kitab suci Tuhan bilang karena itu apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Kemudian orang-orang Farisi bertanya, tapi kenapa Musa membuat aturan tentang perceraian? Dibilang karena ketegaran hati. Tahu arti ketegaran hati? Ketegaran hati ialah orang yang tegar hati, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima maaf, tidak mau memaafkan. Itulah tegar hati. Lawat dari orang yang tegar hati itu adalah orang yang rendah hati. Maka yang dibutuhkan dalam hidup perkawinan adalah kerendahan hati yang nanti diungkapkan dalam janji perkawinan. Nah inilah saya mau ungkapkan kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, apa isi dari janji perkawinan. Yang pertama, saya berjanji untuk mengabdikan diri, bukan memboskan diri, ya. Janjimu yang pertama, mengabdikan diri sebagai suami. Kamu mengabdikan diri kepada istri orang lain, istrimu, karena di dalam janji perkawinan saling menyebut nama. Ini sebentar, saya Dionysius Beri Bangun
memilih engkau. Jadi sebenarnya ada banyak pilihan kan? Tapi saat ini saya menetapkan memilih engkau, Teresia Jane Sering Maramba, menjadi istri saya. Ya, istri Dion ya, bukan saya. Jadi Dion memilih Jane untuk menjadi istrinya, dan kemudian dia berjanji untuk apa? Dion, janjimu ke depan sebentar kamu akan baca adalah mengabdikan. Oh, pertama setia, dan kemudian mengabdikan diri kepadamu. Jadi Dion, kau bukan bos. Bapak-bapak, kau bukan bos di rumah, kau abdi dari istrimu sebenarnya. Dan setia dalam proses pengabdian diri. Arti dari pengabdian diri apa? Adalah mau selalu membantu. Itu toh, bukan juga jomos kan? Tapi sifat pengabdian diri adalah sifat kehambaan yang mau apa? Mau selalu membantu. Membantu paling utama adalah pasanganmu. Jadi sahabat, pulang rumah ibu-ibu, baru dapat suami, langsung bilang, hai hambaku yang hina-hina. Atau bapak-bapak yang hadir sebentar pulang rumah ketemu sih, hai hambaku yang cantik, manis, dan gode. Yang fokus itu. Tapi itu relasi mengabdikan diri. Dua-dua berjanji untuk setia mengabdikan diri. Dan pengabdian itu dalam momen atau kondisi apa? Di sini dibilang dalam untung dan malam. Untung dan malam itu menjadi dua kata yang mewakili apa? Untung ketika kamu ada rezeki, ketika kamu ada apa-apanya dalam hidupmu, dan malam ketika kamu tidak ada apa-apa. Karena kadang-kadang kamu merasa bahagia dan ingin selalu bersama dengan pasanganmu ketika kamu punya ada rezeki, ada kekayaan, sementara ketika bangkrut kamu meninggalkan dia. Atau ketika kamu punya rezeki lebih dari suamimu, si istri sudah menjadi bos di rumah, sudah mulai suruh-suruh, kamu yang cuci baju, kamu yang menyapu. Padahal bukan seperti itu. Kalau suami dan istri sadar diri tentang janji perkawinan, tanpa disuruh pun akan saling membantu. So lihat istri sementara memasak, ya laki-laki tidak laki-laki kan ketika menyapu, atau seorang laki-laki, seorang suami tidak otomatis menjadi istri ketika dia mencuci piring. Iya toh? Begitu. Tapi ada relasi saling membantu itu, misalnya mungkin dia angkat, begitu. Itu relasi pengabdian. Kemudian di waktu sehat dan sakit, Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi suatu peringatan untuk kita semua. Karena ada begitu banyak orang yang ketika pasangannya sakit, orang mana bilang tumingkas. Apa arti tumingkas? Melarikan diri. Setia. Padahal di awal setia mengabdikan diri dalam sehat maupun sakit. Ketika sehat, kamu puji-puji dia. Tetapi ketika dia mulai sakit-sakit, mulai jijik melihat dia. Sakit-sakit lagi. Mengasihi sampai kapan? Sepanjang hidup saya. Coba lihat, sudah seberapa banyak kasihmu, berapa persen kasihmu. Dulunya waktu menikah di sini, masih pacaran 100%. Sudah menikah, satu hari mulai berkurang 0,1. Bukan hanya saling mengasihi, mau mengasihi,
tetapi mau menghormati. Ada sekarang bapak-bapak lebih hormat ibu-ibu yang di sebelah daripada ibu sendiri. Tapi jangan heran juga ada ibu-ibu yang lebih hormat bapak yang di sana daripada bapak yang di rumah. Dan bukan di sini bukan di keluarga, tapi di sinetron, di film Korea, di film CEO yang menyamar, begitu. Tapi ingat, itu janjimu. Kalau kamu belum sampai melakukan hal yang tidak hormat, sekarang ingatkan, Jay, Dion, kamu mau saling mengasihi dan saling menghormati sampai kapan? Seumur hidup, sepanjang hidup. Demikian juga dengan Bapak Ibu saudara-saudari yang berkasih. Ingatlah, itulah janjimu ketika kamu menikah, dan yang belum menikah, ingatlah, itulah yang nanti akan kamu sebutkan di dalam janji pernikahan. Kalau kamu belum mampu setia untuk mengabdikan diri kepada pasanganmu, kalau kamu belum mampu untuk mengasihi sepanjang hidup, kalau kamu belum mampu untuk menghormati pasanganmu sepanjang hidupmu, pikir baik-baik, jangan dulu kawin kalau begitu. Tapi kalau kamu sudah 100% ya, saya mau setia mengabdikan diri, menjadi hamba, menjadi orang yang akan selalu membantumu, kemudian orang yang akan selalu mengasihimu, dan orang yang selalu mau menghormatimu, maka di situ saya sudah siap untuk menikah. Itu cuma bisa dibuat oleh siapa? Orang-orang dewasa. Orang bocil-bocil belum. Ya, mudah-mudahan Dion, Jane, kamu memahami apa yang saya renungkan hari ini, supaya menjadi bekal. Membangun hidup rumah tangga itu fondasinya harus kuat ya. Kalau tidak, roboh. Nah, ini menjadi salah satu fondasi untuk hidup rumah tangga. Kemudian saya tutup permenungan ini dengan mengutip pesan dari Bapak Paus Fransiskus tentang perkawinan, tentang hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga itu supaya langit itu punya 3 kunci. Yang pertama, ada yang tahu? Belum. Yang pertama adalah ketika kamu salah, minta maaf. Ya, pasangan itu, suami istri, jangan lupa untuk saling minta maaf ketika ada salah yang dibuat. Jangan so salah lagi, masih sombong, tidak mau minta maaf. Baru yang diminta maaf lagi, sombong, tidak mau memaafkan. Ya, keluarga dalam relasi suami istri harus selalu ada kata maaf. Minta maaf dan kemudian memberi maaf. Jangan kita terus yang minta maaf, kita terus yang minta maaf. Nggak, lebih sombong dengan kesalahan. Sudah, itu maaf. Kemudian ketika kamu sudah dibantu, ketika terima kasih saya, so dibantu. Kan ini hamba-hamba toh, tidak ada bos di antara kamu. Jadi saling membantu itu suatu kenyataan yang harus kamu hidupi. Dan kalau kamu sudah rasa dibantu, jangan lupa bilang apa? Terima kasih. Gue semangat, mudah-mudah, panggawa. Oh bukan panggawa juga ya. Kalau suami apa? Bahasa Toraja. Muane. Kalau panggawa tuan ya. Bos. Ya bos betul. Karena relasi saling mengabdi, berarti memang bos dia. Istri menjadi bos dari suami, suami menjadi bos dari istri. Tapi mau sebutan apapun, tetap bilanglah, Paus bilang, tetap bilanglah terima kasih.
Dan kemudian yang ketiga, Paus Fransiskus bilang dalam hidup berumah tangga itu jangan lupa untuk apa? Keterbukaan untuk meminta tolong. Minta tolong. Jangan malu-malu untuk minta tolong. Dan jangan lupa untuk menolong. Jadi bukan cuma meminta tolong, tetapi memberi pertolongan. Selalu siap sedia. Dan yang menyempurnakan semuanya itu ialah doa. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Jane, Dion, tadi Dion saya suruh berdoa tadi, makanya saya berteriak dari sini. Itu doa penitensi yang kalau tidak dibuat percuma tadi yang di sini. Karena itu doa penitensi artinya kita sudah bersalah. Kita harus buat apa untuk menebus salah itu. Untuk saya tidak suruh lari-lari di halaman sana. Itu kan penitensi harusnya begitu. Kamu berdosa apa, sebagai siri atas dosamu kamu buat apa? Saya cuma suruh berdoa, tiba-tiba dia suruh di belakang. Mana? Doa dalam hati itu secepat kilat. Padahal coba hitung ya. Saya bilang tadi kamu berdoa, nanti doa tobat di situ supaya tidak lama-lama di sini. Nanti doa tobatnya di situ. Itu doa tobat saja kalau kita doakan pelan-pelan itu sekitaran 10 detik dalam hati. Ya. Kemudian saya bilang kamu berdoa 3 kali Bapa kami. Bapa kami itu satu Bapa kami saja itu 10 detik. Berarti 30 detik, so 50 detik. So hampir berapa menit ini? Baru dibilang 10 kali Salam Maria. Untung tidak tambah, kamu lari-lari dulu 10 kali putaran. Jadi kurang lebih kalau mau dihitung ada sekitar berapa menit ya. Tiba-tiba saya berdiri di sini, baru turun. Saya di sana. Jadi umat yang terkasih, sakramen tobat itu penitensi itu harus dibuat. Kalau tidak sia-sia pengakuanmu yang di sini. Karena itu adalah bagian dari siri atas dosa. Itu yang saya mau tambahkan. Jadi jangan lupa ya, yang menyempurnakan hidupmu, keluargamu, pribadimu itu adalah doa. Dan yang paling terakhir sekali, tolong ya, suami dan istri sadar diri. Kamu sudah bersuami, kamu sudah beristri. Karena banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sudah bersuami dan sudah beristri, maka terjadilah hal-hal yang menghancurkan rumah tangga karena memberi ruang untuk masuknya godaan, cobaan, apalagi dengan dunia media sosial sekarang. Di rumah dia dengan pakaian compang-camping, tapi ketika di Facebook, glowing. Tidak ada cacat celah dan dosa di postingannya. Bukan tidak boleh, tapi maksudnya sadar diri. Meskipun kamu punya media sosial yang wow, penampilan cetar, membahana, menarik banyak orang, tapi sadar diri. Kamu sudah beristri, kamu sudah bersuami. Apalagi kalau sudah anak, sadar diri kalau so papa, dan so mama. Jangan sampai dengan bujang pikir sendiri itu. Semoga permohonan ini membawa kita dalam pengetahuan yang baik dan benar tentang hidup berkeluarga, dan semoga sabda Tuhan menjadi jiwa yang menggerakkan kita supaya apa? Sakramen perkawinan ini menjadi tanda sarana keselamatan Tuhan. Jadi Dion selamat berbahagia untuk rahmat sakramen perkawinan yang Tuhan anugerahkan bagimu. Mari kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan.